Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman semuanya, sahabat romansa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita berjumpa di satu momen yang istimewa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik teman-teman yang sedang online maupun teman-teman yang sedang offline di kajian romansa, tepatnya di Arsa Coffee House ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa salawat dan salam juga tercurah terlimpah kepada keluarga beliau dan tentunya juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, baik yang online maupun yang offline, menjadi umat beliau yang juga berikhtiar saat ini bersungguh-sungguh menjadi bagian dari umat beliau yang sedang meniti karir sunnah, sedang mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kelak ketika kita berikhtiar bersama-sama, kita diakui menjadi umat beliau dan kemudian kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, sahabat romansa dimanapun antum berada, baik yang online maupun yang offline, di kesempatan sore hari ini mari bersama-sama kita mencoba mentadaburi kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Terlebih lagi adalah ada satu ada satu tema yang menurut kami ini layak untuk diangkat dan menjadi gambaran kepada kita semuanya, mengingat ada satu surat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ahsanul Qasas, yaitu surat yang di dalamnya memiliki muatan sebaik-baik kisah, yaitu surat Yusuf di dalamnya. Apa saja yang terkandung dalam surat Yusuf atau apa saja yang terkandung di dalam kisah-kisah Nabi Yusuf, maka di dalamnya banyak sekali hikmah, pelajaran, faidah yang bisa kita jadikan sebagai pijakan sebagai seorang hamba dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah ketika kita sudah masuk pada momen bulan Ramadan kali ini, maka ada keselarasan antara Ramadan dengan Nabi Yusuf. Nah, apa saja keselarasan dan apa saja kemiripan-kemiripan antara Ramadan dan Nabi Yusuf, coba kita akan ulas satu persatu. Tentunya ada part-part tertentu, dibagi menjadi 3 part mungkin, yang mudah-mudahan menjadi sajian yang bisa kita nikmati di sore hari, menjadi pengantar untuk kita melaksanakan ibadah berbuka puasa. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat romansa dimanapun antum berada, baik yang online maupun yang offline, yang pertama adalah kita ambilkan semuanya ini termaktub dalam kitabnya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, yaitu dalam kitab Bustanul Wa'idin wa Riyadus Sami'in, ya, yang dimana beliau mengatakan ada kemiripan-kemiripan antara Ramadan dengan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang ini juga dikutip dalam Al-Quran surat Yusuf itu sendiri, teman-teman. Kemiripan yang pertama yang ini coba kita angkat di kajian sore hari ini di bulan Ramadan adalah Nabi Yakub alaihissalam itu memiliki 12 anak, dan salah satu dari putra-putra Nabi Yakub itu adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dari ke-12 anak atau dari ke-12 putra Nabi Yakub alaihissalam, ada salah satu anak yang memang diistimewakan oleh Nabi Yakub. Mengingat kenapa diistimewakan, karena memang dari awalnya
atau dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, anak ini yang nanti akan meneruskan estafet risalah kenabian Nabiullah Yakub alaihissalam. Maka anak yang paling disayang, anak yang paling dicinta Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kenapa paling dicinta, kenapa paling disayang? Karena Nabiullah Yusuf menjadi penerus risalah kenabian Nabi Yakub alaihissalam. Maka teman-teman semuanya, sahabat romansa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, sama halnya atau begitu juga halnya dengan Ramadan. Kalau kita melihat kalender Hijriyah, maka di dalam kalender Hijriyah itu ada 12 bulan. Dari masing-masing bulan memang memiliki karakter yang berbeda-beda antar satu dengan yang satunya, memiliki keistimewaan yang oleh Rasulullah pun juga disebutkan dalam hadis-hadisnya apa keistimewaan di dalamnya dari tiap-tiap bulannya. Nah, namun dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah nabinya, maka ada satu bulan yang memang Allah istimewakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Maka kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, jadi 12 anak Nabi Yakub itu ibarat 12 bulan dalam satu tahun di kalender Hijriyah. Dan salah satu putra Nabi Yakub yang paling disayang, paling dicinta adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Demikian pula dari 12 bulan yang Allah berikan dalam kehidupan manusia yang termaktub dalam kalender Hijriyah, maka ada satu bulan yang memang Allah istimewakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Kenapa Allah mengistimewakan? Pertanyaannya ya mungkin kita akan bertanya-tanya ya, kok sampai Allah itu mengistimewakan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain? Maka banyak kalau kita mau menelisik lebih dalam, menelisik lebih jauh. Maka yang pertama kalau kita melihat adalah Ramadan memiliki banyak makna di dalam bulan tersebut. Makna apa saja? Makna kehidupan. Apa arti makna kehidupan di sini adalah terkait dengan bagaimana seorang mukmin itu diminta oleh Allah atau diwajibkan oleh Allah untuk imsak, menjaga. Menjaga apa? Satu, memang kita diperintahkan untuk menjaga diri untuk tidak makan dan minum selepas terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kan begitu. Selain daripada itu, hikmah yang terkandung di dalam ketika kita menahan diri untuk tidak makan dan minum ternyata memiliki banyak atau syarat nilai di dalamnya. Bagaimana kita diminta untuk bersabar, bagaimana kita diberi pengertian, diberi pijakan oleh Allah untuk pandai dalam bersyukur, itu seperti apa. Nah, di situ imsak itu di situ. Kemudian yang kedua adalah bulan yang memang Allah di dalamnya turunkan wahyu Al-Qur'an di dalamnya. Maka kalau kita membaca dalam keterangan-keterangan para ulama-ulama kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, Allah mengatakan demikian. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Yang dimana Al-Qur'an ini kalau kita cermati lebih dalam adalah satu kitab yang terkumpul di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Memang wahyu yang pertama kali turun adalah Al-Qur'an. Wahyu pertama kali turun adalah wahyu yang diturunkan pada bulan Ramadan. Atau kalau kita melihat berangkat dari firman Allah di atas tadi adalah ya pada bulan Ramadan memang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Teman-teman semuanya, sahabat romansa dimanapun antum berada, dimanapun antum berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan Lailatul Qadar.
satu malam yang memang sangat istimewa dibandingkan malam-malam yang lainnya, ya. Satu malam yang bobot nilainya ketika orang beribadah di dalamnya itu khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada seribu bulan. Satu keistimewaan yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain, teman-teman. Maka kalau kita melihat apa yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapati bahwasanya pantas kalau Ramadan begitu sangat diistimewakan dibandingkan bulan-bulan yang lain di dalam bulan-bulan Hijriyah. Tentunya masih banyak lagi apa yang terkandung dalam Ramadan, dan tentunya tidak cukup kalau kita mau mengupas satu persatu, dan tentunya teman-teman semuanya kita bisa melihat bahwasanya memang dalam tiap-tiap bulan yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang berjumlah 12 itu memiliki banyak keistimewaan. Hanya saja dari 12 bulan itu ada satu bulan yang memang Allah sangat istimewakan sekali, yaitu Ramadan. Maka maksimalkan, lejitkan semangat kita, potensi kita untuk terus menjadi insan terbaik di bulan Ramadan, mengingat Ramadan adalah syahrul khair, bulan yang penuh dengan kebaikan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan yang tidak kalah penting adalah bulan yang dimana Allah mencurahkan banyak sekali ampunan. Maka nanti coba kita akan kupas di part selanjutnya terkait dengan kenapa kok Ramadan itu disebut sebagai bulan penuh ampunan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian sore hari ini di bulan Ramadan ini memberikan banyak faedah, dan tentunya kita menjadi lebih memahami terkait dengan surat Yusuf atau kisah Nabi Yusuf, yang menurut Ibnul Jauzi ini ada kemiripan, ada kecocokan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan bulan Ramadan. Demikian akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang paling cuma saya, Mas Joni. Ini pun